wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teknik dasar seleksi pada aplikasi Adobe Photoshop. Sebelumnya, kita sudah mempelajari nama-nama yang ada pada tampilan di aplikasi Adobe Photoshop. Sudah dijelaskan ada beberapa tab menu, ada toolsnya juga, dan ada bagian-bagian layer dan sebagainya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas teknik dasar seleksi sebuah objek. Oke, pada tools yang ketiga ini kita lihat tools ini ya. Ini tuh alat untuk seleksi sebuah objek. Dan ada juga dua alat seleksi ini yang secara cepat nanti kita praktekin, kita bahas satu-satu apa perbedaannya. Untuk itu, sebelum kita mulai seleksi, kita butuh sebuah objeknya terlebih dahulu. Jadi, kita masukkan dulu sebuah objek dengan cara klik file, pilih open atau Ctrl+O, kemudian pilih objeknya, contohnya ya. Ini bisa dipraktikan. Contoh sederhananya dulu, bisa pakai foto bebas sederhana, foto kalian pun silahkan dicoba. Contohnya ini. Di sini ini tampilan sebuah objek yang sudah dimasukkan. Di bagian sebelah kanan, di layer, ini ada keterangan background. Nah, background ini terkunci ya. Sebelum memulai seleksi, setiap memasukkan objek, usahakan untuk diduplikat terlebih dahulu dengan cara klik kanan, duplikat layer, atau langsung dikasih nama, atau dengan cara Ctrl+J. Jadi cara duplikat layer itu klik kanan duplikat layer atau shortcutnya Ctrl+J. Nah, kita gunakan yang atas. Kenapa harus diduplikat? Jika terjadi kesalahan, kita masih mempunyai backup sebuah objek. Kita coba terlebih dahulu cara seleksi yang pertama, yaitu lasso tool. Kita lihat lasso tool untuk melihat secara dekatnya dengan cara Ctrl+, maksudnya Ctrl dan tanda plus ya. Ini untuk zoom in dan zoom out-nya. Nah, ini lasso tool. Lasso tool untuk seleksinya seperti ini. Ditekan berdasarkan objeknya nih yang kita pilih. Nah, ini ditekan, jika dilepas dia otomatis terbentuk seperti ini. Nah, ini kita matikan tampilan yang di background pertama. Nah, ini untuk penggunaan sebuah lasso tool. Oke, kita coba lagi, kita undo ya, dengan cara Ctrl Alt dan Z. Untuk menghilangkan sebuah seleksi, titik-titik yang bergerak ini dengan menekan Ctrl+D. Ctrl+D untuk menghapus sebuah seleksi. Oke. Setelah lasso tool, seleksi menggunakan lasso tool, ada juga menggunakan polygonal lasso tool. Kita coba menggunakan polygonal. Dari kata polygonal pun sudah terlihat. Kalau polygonal berbentuk seperti ini, lurus tuh. Diklik, klik lagi sesuai kebutuhan seleksi kita. Ya, berbentuknya lurus. Ini yang dinamakan dengan polygonal lasso tool. Berbeda dengan lasso tool tadi. Kalau lasso tool dia itu harus ditekan dengan mouse. Kalau polygonal lasso tool diklik-klik dan berbentuk garis lurus seperti ini. Oke ya, ini contohnya. Ini hanya sebatas contoh. Biar
kita tahu apa sih perbedaan dari teknik-teknik dasar seleksi, contoh, sampai ditemukan ke titik awalnya lagi. Nah, jika sudah bertemu, dia muncul titik-titik seleksi. Coba kita gerakan dengan cara memilih dan memindahkan objek itu menggunakan move tool. Ingat, move tool ini akan selalu digunakan. Klik move tool, geser. Nah, berarti ini sudah terseleksi, sudah terpilih. Nah, ini merupakan salah satu contoh seleksi objek menggunakan polygonal lasso tool. Oke, setelah menggunakan polygonal lasso tool, kita coba yang namanya magnetic lasso tool. Apa bedanya magnetic lasso tool? Kita langsung coba praktekkan. Ini kita kembalikan ke awal lagi dengan cara CTRL ALT plus Z. Nah, ini udah kembali. Kita coba menggunakan magnetic lasso tool. Kita perjelas lagi. Untuk magnetic lasso tool, diklik pertama, digeser mouse-nya tanpa ditekan. Nah, kalau magnetik mengikuti batas objek. Jadi objeknya, kalau misalkan seperti ini, akan ini berantakan kan? Terjadi kesalahan. Untuk mengulangnya dengan menekan tombol backspace di keyboard. Oke, sampai dia kembali ke titik awalnya. Nah, jadi kalau magnetik itu hanya digeser dan dia mengikuti arah batasan objek dan gerakan dari mouse itu tersendiri. Jadi, boleh dipilih lebih nyaman menggunakan lasso tool atau polygonal lasso tool atau menggunakan magnetik seperti ini. Jadi, jika terjadi kesalahan saat menseleksi, maka hapus dengan tombol backspace di keyboard. Maka dia akan kembali ke titik seleksi yang pertama. Nih ya. Ini menggunakan magnetic lasso tool. Ya. Ini contohnya. Ini kepotong. Nah, jadi bisa tahu ya, apa sih bedanya menggunakan lasso tool, polygonal lasso tool, dan menggunakan magnetik. Jadi bisa dicari sesuai kebutuhan. Kita membutuhkannya menggunakan apa. Setelah mempelajari 3 teknik dasar ini, lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool, kita juga ada teknik yang digunakan secara otomatis. Ada yang disebut dengan quick selection tool, namanya juga quick berarti cepat. Quick selection tool, kita coba. Quick selection tool tuh seperti ini. Kita menseleksi objek, lihat. Dia langsung terseleksi dengan menekan dan diarahkan ke objek itu tersendiri. Oke. Nah, seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Oke, ini merupakan yang kita seleksi. Kita coba pindahkan. Kita menggunakan move tool lagi. Kita pindahkan yang terseleksi, lihat. Sesuai yang kita pilih pakai quick selection tools, ini yang akan terseleksi, ini yang terpilih. Nah, ini menggunakan seleksi cepat menggunakan quick selection tools. Jadi bisa membedakan ya berbagai macam contoh seleksi. Oke. Setelah quick selection tools, ada magic wand tool. Magic wand tool seperti ini. Dia gambar panahnya berubah menjadi tongkat seperti ini. Ini itu hanya kita arahkan di sebuah backgroundnya.
Biasanya Magic Wand Tool itu untuk menghapus sebuah background, tapi diusahakan backgroundnya itu yang tidak banyak warna. Kalau full color dia susah menggunakan Magic Wand Tool, tapi gunakan Quick Selection Tool atau seleksi yang lain. Jadi kalian bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhannya, seleksinya mau menggunakan yang mana. Kita coba yang Magic Wand Tool yang berbentuk tongkat. Kita klik di bagian backgroundnya. Nah, seperti ini nih contohnya ya. Backgroundnya sudah terseleksi, tapi warna putihnya ini masih terbawa. Jadi, jika kita tekan delete atau hapus sebuah background, maka gambar yang terseleksi seperti bajunya ini akan ikut terhapus. Lihat, dia akan terhapus. Nah, jadi Magic Wand Tool itu bisa digunakan di gambar-gambar tertentu. Kita coba, kita kombinasikan Magic Wand Tool ini dengan Quick Selection Tools, pakai yang mengurangi seleksi. Nah, tanda min ya. Kalau menambah seleksi itu tanda plus, seperti ini, menambah seleksi menggunakan tanda plus. Kalau mengurangi seleksi, yang Quick Selection Tool pakai yang min ini. Contohnya kita kurangin seleksi yang di bawah. Ini seperti ini contohnya ya. Oke. Kita hapus sebuah backgroundnya. Oke. Langsung otomatis terhapus. Ya. Nah, ini berbagai macam teknik seleksi tergantung kebutuhan. Mau menggunakan teknik dasar lasso tool, polygonal lasso tool, atau menggunakan magnetic lasso tool. Jika objek itu memungkinkan kita menggunakan Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool, silahkan dicoba. Jadi ada beberapa alternatif untuk seleksi sebuah objek. Nah, setelah kita mempelajari beberapa macam seleksi, kita coba merubah background atau membuat background warna di tampilan belakang ini. Kita coba bikin lembar kerja baru, kita membuat lembar kerja baru. Misalkan foto, kita ukurannya coba custom, diganti cm, misalkan biasanya kalau foto itu contohnya 4x6 ya. 4x6. Kita coba lembar kerja barunya. Tunggu prosesnya. Nah, ini ukuran foto jika dicetak itu 4x6 cm. Kita coba. Nih di sini di layer ini backgroundnya buat menjadi sebuah layer. Fotonya, backgroundnya itu sebelum dimasukkan foto kita ganti dulu. Nih untuk pemilihan warna itu menggunakan nih Paint Bucket Tools yang ember tumpah ya. Terus pilih warnanya di sini. Kita contoh arahkan dulu ke warna yang dituju, warna merah, dan yang digunakan tuh yang dipilih di sini. Kita geser, ini yang dipakai berdasarkan arah kursor warna yang kita pilih. Misalkan backgroundnya merah seperti ini, langsung kita klik di background. Setelah memberi warna, kita pindahkan objek. Nah, karena fotonya ini terlalu seluruh badan terlihat, biasanya kalau pas foto hanya sampai dada. Kita bisa seleksi juga menggunakan bentuk square, bentuk rectangular marquee tool, bentuk kotak. Kita lihat, kita seleksi. Jangan lupa objeknya dipilih dulu yang mana yang akan kita seleksi, baru kita buat bentuk seperti ini. Nah, ini yang akan terseleksi. Terus pilih move tool, kita pindahkan ke sini. Ini ya. Ini contohnya. Bisa diperbesar.
Ingat, jika melakukan teknik pembesaran sebuah objek, diambil dari pojok kiri kanan atas atau bawah, jangan dari samping seperti ini, karena objek itu menjadi tidak beraturan. Jadi diambil dari pojok atas. Oke ya, ini contohnya. Ini contoh hasil seleksi sebuah objek. Mungkin ini belum sempurna ya, belum begitu rapi, karena bisa dirapihkan juga dengan cara menseleksi secara teliti. Jadi kalau udah memahami teknik-teknik dasar seleksi sebuah objek, itu bisa digunakan untuk membuat berbagai macam desain lainnya. Ini hanya sebatas sederhana pengenalan teknik dasar dan memindahkan objek beserta memberi warna background. Ini ya tampilannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.